Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga penonton pesantren Jolali tetap sehat ya. Dan gunakanlah kesehatan itu untuk hal-hal yang manfaat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar meskipun dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau sakit itu nggak ada yang bisa dikerjakan dalam dunia ini ya. Kecuali berzikir, mengeluh, berbaring di rumah sakit ya dengan infus di kanan atau di kiri. Jadi saat sehat ini jangan dibuang-buang, apalagi menunda-nunda waktu sholat ya. HP itu cepat ditinggalkan ya. Kalau waktu sholat itu tiba, ya kan. Kata ulama kalau sholat itu ditunda-tunda, sholat subuh kayak sholat asar kayak atau sholat yang lain yang wajib itu kita ngeri katanya. Dia bisa matinya su'ul khotibah, mati dengan keadaan yang buruk ya. Padahal cita-cita kita itu adalah husnul khotimah ya, akhir hidup yang baik. Tapi kalau sering terbiasa karena pekerjaan terus waktu sholat itu ditunda-tunda, itu kata ulama itu bisa orang itu bisa ini matinya mati su'ul khotimah ya. Ini peringatan ya. Pertama-tama untuk saya sendiri ya yang sedang bicara ini supaya sholat subuhnya, lohor, asar, maghrib, isya itu di awal waktu ya, sebagai laki-laki dan berjamaah di masjid ya, atau di musola di luar rumah gitu. Supaya karena Rasulullah itu waktu pertama hijrah sebelum 4 km sebelum masuki kota Yathrib atau Madinah itu dia bikin masjid pertama itu, yaitu Masjid Quba yang sekarang masih berfungsi setelah usianya itu. Ini kucing mau minum tapi embernya nggak saya isi, dia kesusahan nyari minum di sumur wakaf yang pertama itu. Ya, kelihatan nggak? Harusnya saya penuh, biasanya saya penuhin tiga-tiganya itu supaya dia kepalanya nggak terlalu masuk ke dalam. Nah, sekarang saya mau membahas Baim Wong ya, Baim Wong. Oh, jadi Masjid Quba itu, jadi Rasulullah selama hidupnya bikin dua masjid ya, Quba dan Madinah. Oleh karena itu penonton usahakanlah bisa mengikuti Rasulullah bikin masjid itu dua. Jadi sekarang saya membahas Baim Wong ya. Baim Wong itu problemnya adalah di mata haters itu dia mengeksploitasi kemiskinan dengan cara membuat konten dengan berbagi. Tapi saya punya pandangan atau Baim itu menjawabnya bahwa dia harus sukses sehingga bisa menolong banyak orang, dan orang-orang yang haters yang menghantam dia, menyerang dia itu tidak dia perhatikan, kecuali dia akan berjalan sesuai dengan muyulnya, sesuai dengan arahan para ustadz pentingnya berbagi, ya kan, sesuai dengan kecenderungan hatinya yang ingin berbagi, sesuai dengan muyulnya, sesuai dengan minatnya, ya kan. Jadi soal suara-suara bahwa dia mengeksploitasi kemiskinan itu biasanya harus disikapi hati-hati, karena itu bisa membuat kita ucapan-ucapan mereka itu membuat kita tasykik ya, membuat kita itu ragu ya terhadap pentingnya sedekah dalam Islam. Rasulullah mengatakan itu aja jadi panduan, mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan ya. Jadi janji-janji setan itu di dalam surat Al-Baqarah, setan itu menjanjikan kemiskinan. Kalau kita sedekah, makanya kita nggak jadi sedekah karena tipuan-tipuan setan, karena kita takut harta kita berkurang dan kita menjadi fakir. Tapi dalam ayat yang sama Allah itu ya'idukumul Allah itu, setan itu ya'idukumul faqra. Kalau Allah menjanjikan itu ya, fadlan, keutamaan ya, dan keridhaan Allah. Jadi memang
setan itu selalu bekerja. Dia datang dari belakang kita kan, di dalam surat Al-A'raf itu datang dari belakang, dari depan, dari kanan dan kiri untuk membujuk supaya kita itu keluar dari tuntunan Allah, keluar dari tuntunan Rasulullah SAW. Termasuk dalam konteks konten kreator Bayung Bong, setan itu membisikkan lewat para haters itu supaya jangan bikin konten yang berbagi, kira-kira gitu. Karena apa? Itu hanya mengeksploitasi kemiskinan. Dan itu ucapan haters seperti itu memang hampir-hampir seperti ucapan seorang yang kufur ya, yang tidak mengakui hadis Rasulullah bahwa Rasulullah pernah bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Itu kata Rasulullah. Berarti keluarkannya, sedekahkannya terus ya, karena nanti harta itu di samping pahalanya juga harta itu akan ditambah oleh Allah, karena kekuatan sedekah kita, harta yang kita sedekahkan seperti angin yang berembus. Bagaimana Rasulullah sendiri, kalau sedekah itu seperti angin yang berembus ya, artinya di samping cepat juga banyak gitu loh. Nah, ini yang harus menjadi catatan ya untuk konten kreator, khususnya dalam konteks ini Pak Im. Tentu Pak Im lebih mengerti karena dia punya guru ustadz-ustadz itu, termasuk salah satunya Ustadz Ade Hidayat. Dia akan jadi panduan ya. Itu yang pertama. Di samping itu dalam surat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajrun mir rabbikum, kalau tidak salah ya, maaf, falahum ajrun inda rabbikum atau mir rabbikum fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi orang-orang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya bilaili pada malam hari dan pada siang hari, ya kan, sirran diam-diam atau alaniatan ataupun di YouTube-kan, diumumkan lewat toa masjid, sedekahnya itu, infaknya itu, falahum mereka akan mendapatkan ajruhum inda rabbihim, mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka, baik yang diinfakkan dengan terang-terangan maupun yang diinfakkan dengan cara diiklankan, diiklankan alaniyah ataupun melalui YouTube, disebarkan melalui YouTube. Sedekah kita, infak kita, cara kita berbagi itu semuanya dapat pahala ya, sama dengan yang infaknya itu diam-diam ya, diam-diam. Jadi ini yang harus jadi panduan, yaitu ayat Al-Quran, walladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka tidak ada rasa duka cita, nggak ada rasa sedih dalam hati mereka, orang-orang yang infak fisabilillah itu, menyedekahkan atau berbagi di jalan Allah itu ya kan, dan mereka nggak ada yahzanun, tidak berduka, karena akan ada pahala yang disusulkan oleh Allah nanti di akhir. Di samping orang itu mendapatkan balasan di dunia. Kalau orang-orang kufur, ketika dia sedekah, ketika dia melakukan donasi, dia dalam hadis yang lain di kitab Riyadhus Shalihin kemarin saya baca di Musola Al-Mabrur setiap pengajian Ahad pagi itu orang yang kufur ya sedekah itu dapat balasan juga di dunia, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan balasan apa-apa. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin, kalau dia sedekah dia dapat balasan di dunia, tapi di akhirat dia punya hope, punya roja, punya harapan akan dapat pahala lagi di akhirat. Di akhiratnya dia dapat lagi itu, karena pekerjaan-pekerjaan dulu berbagi yang dia lakukan di saat di dunia. Jadi seorang mukmin yang melakukan infak ya, itu seharusnya terus dilakukan karena akan dapat balasan samping di dunia oleh Allah, dibalas berlipat ganda di akhirat. Jadi dalam konteks Bayung Wong, meskipun ada haters yang menyerang bahwa usaha-usaha dia berbagi, meskipun berbagi di waktu dalam program-program seperti yang terakhir adalah program sahur ngasal atau pejuang subuh, itu tetap harus dilakukan atau dibikin kreatif
program-program yang lain yang lebih kaya begitu, tetap basisnya adalah sedekah, dan itu basisnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan mana qasat sedekatun min mal, tidak akan berkurang sedekah yang harta yang disedekahkan, ya. Jadi dalam konteks dalam perspektif Islam ini, titik anjak perspektif Islam inilah kita tetap mendorong ya supaya Pak Im Wong dan konten-konten kreator yang lain untuk meneruskan kegiatan berbagi sebagaimana yang sudah dilakukan oleh channel misalnya Hasan CR12 atau Hobi Makan yang memborong pengusaha-pengusaha kecil, pedagang-pedagang kecil, diborong dan kemudian hasil makanan di gerobak yang diborong itu disedekahkan, ya. Tapi diborong dulu lebih dari yang seharusnya dilebihkan, ya, oleh Devan itu yang pemilik channel Hobi Makan, ya, atau Hasan CR, ya, yang juga senang berbagi, ya, menyedekahkan uang atau motor dan lain-lain. Tentu yang terbesar atau yang paling konsisten di dalam berbagi konten-konten kreator yang berbagi itu adalah Pak Im Wong. Semoga ini bisa menambah sedikit, ya, wawasan tentang kemana arah membuat konten-konten kreator dalam perspektif Islam. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Padang YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.